Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama 1 bulan bareng Infinix Note 30. Kita akan bahas lengkap dengan harga 2,4 juta. Kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak? Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana secara tampilan HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah baik dari belakang maupun depan. Untuk build quality-nya saya juga suka karena terasa solid dan kokoh. Lalu untuk urusan audio, HP ini sudah dilengkapi dengan dual speaker dan soundbar JBL, jadi kualitas suara yang dihasilkan lebih bagus dari Note series sebelumnya. Tapi yang sedikit disayangkan, HP ini memiliki dimensi yang lumayan besar dengan ketebalan ada di angka 8,6 mm dan berat sekitar 219 gram. Jadi tidak kompak saat dipakai menggunakan satu tangan dan akan terasa mengganjal ketika dimasukkan ke dalam saku celana. Lanjut ke sektor layar, Infinix Note 30 menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 120 Hz. Dari apa yang saya lihat, untuk saturasi warnanya sudah bagus karena warna yang dihasilkan terlihat jelas dan ngejreng dengan saturasi cukup tinggi, ciri khas Infinix. Dan dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, mulai dari scrolling atau bahkan main game. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga responsif. Di sini yang sedikit jadi catatan, saat masih baru buka box, layarnya terasa agak licin, jadi ada momen seperti lari-lari sendiri. Tapi tidak perlu khawatir karena itu hal yang wajar dan kita hanya butuh waktu untuk penyesuaian. Sedangkan untuk urusan spesifikasi, di sini saya sangat puas. Karena dengan harga 2,4 juta, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar, 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi sangat bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi tanpa khawatir memori cepat penuh. Selain itu, untuk dapur pacu yang digunakan juga gahar, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, pabrikasi 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan bisa tembus sampai angka 383 ribuan, sangat tinggi untuk harga di bawah 2,5 juta. Namun tidak cukup sampai di situ, untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskop sudah menggunakan hardware giro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Jadi dari segi dapur pacu, tidak ada alasan untuk bilang tidak puas. Karena dengan harga cukup terjangkau, HP ini memiliki kapasitas memori super besar, chipset gahar dan sensornya juga lengkap. Dimana hal seperti ini agak susah kita temui di merek lain untuk harga setara. Sedangkan untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan, HP ini sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah lebih dari cukup. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Dari apa yang saya rasakan, digunakan buat main lebih dari setengah jam, gameplaynya sangat playable, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Baik saat 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame, yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, grafiknya bagus, performanya pun lancar. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya juga sudah sangat responsif, sehingga mampu memberikan experience yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi, untuk suhunya juga terpantau aman. Digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhu rata-ratanya ada di angka 38 derajat dan 41 derajat paling tinggi, jadi hanya di tingkatan hangat saja. Pokoknya yang jelas, untuk urusan performa, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak buat main game juga masih hayu. Dan sekarang untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 45 Watt. Dimana isi daya dari 10 sampai full 100% di sini hanya butuh waktu sekitar 57 menit. Sudah sangat cepat di kelasnya, cocok buat kamu yang tidak suka nunggu lama saat sedang isi daya. Selain itu, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur bypass charging, yang dimana bikin HP tetap aman dan tidak panas saat dipakai gaming, tapi sambil colok charger, jadi tidak perlu khawatir. Mungkin yang perlu digarisbawahi, untuk daya tahan baterainya di sini bukan tipikal yang awet banget di kelasnya, sama seperti HP Infinix kebanyakan.
Lanjut untuk operating system, Infinix Note 30 memiliki tampilan UI yang lumayan rame, mulai dari tata letak bentuk icon sampai di bagian menu pintasan. Tapi yang saya suka, pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Jadi fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, untuk operating sistemnya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu, karena sistem update-nya tergolong jarang. Tapi kalau buat saya pribadi, jujur bukan sebuah masalah. Yang penting sistemnya berjalan dengan baik dan optimal. Karena percuma saja, kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini saya cukup suka karena HP ini dibekali dengan megapiksel yang besar. 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera AI, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Jadi sangat membantu saat video call atau selfie di kondisi minim cahaya. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini cukup lengkap. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik lainnya. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Jadi untuk harga 2,4 juta sudah paket lengkap. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi untuk saturasi warnanya di sini tipikal yang ngejreng dengan kontras lumayan tinggi, terutama saat foto di luar ruangan. Dan untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan cenderung ke arah warna kuning. Pokoknya ciri khas Infinix banget. Lalu untuk hasil foto selfie-nya di sini juga sudah bagus karena dibekali dengan kamera yang besar. Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya yang jelas untuk urusan foto, HP ini tidak mengecewakan di kelas harganya karena mampu menghasilkan gambar yang bagus, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, berikut ini adalah contoh dari perekaman videonya yang memiliki resolusi bisa di 1080 pixel, 30 frame per second atau 60 frame per second, dan mentok sampai resolusi 2K di 30 frame per second. Di sini untuk kualitas video kamera belakang hasilnya sudah bagus, videonya terlihat cerah dan cukup stabil atau minim guncangan. Tapi yang harus kamu ingat, untuk saturasi warnanya cenderung terlalu kuning, sama seperti hasil fotonya. Sedangkan untuk video kamera depan di sini saya no comment karena video yang dihasilkan sudah memuaskan untuk kelas harganya. Mulai dari tingkat ketajaman, saturasi warna hingga kestabilan videonya. Dan itulah tadi pengalaman selama 1 bulan bareng Infinix Note 30. Dari apa yang saya rasakan, untuk harga 2,4 juta, jujur HP ini sudah sangat memuaskan, bahkan hampir di semua sektor. Mulai dari segi desain, tampilannya mewah, baik belakang maupun depan. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya super besar, chipset gahar, performa lancar, sensornya lengkap, dan sudah fast charging 45 watt. Sedangkan dari segi kamera, hasil foto dan videonya bagus. Mungkin yang sedikit jadi catatan, dimensi bodinya lumayan bongsor, jadi kurang cocok buat kamu yang suka HP compact. Sama satu lagi, untuk lensa ultrawide di sini tidak ada. Namun yang jelas, untuk harga 2,4 juta, HP ini sangat worth it untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan yang susah kita temui di merek lain untuk harga setara. Tapi yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.